Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat mac and cheese ball. Makanan yang terbuat dari olahan makaroni dan keju ini bisa dikemas frozen ataupun dihidangkan langsung dalam kondisi hangat. Dengan tekstur ketika masih hangat, bagian luarnya sangat renyah dan bagian dalamnya empuk dan cheesy. Pun ketika sudah dingin, pada bagian luar tetap kokoh dan bagian dalam tetap empuk. Ditambah dipping saus rasa barbecue, semakin menambah cita rasa lebih lezat pada olahan ini. Yuk langsung saja saya akan membuatnya. Dan berikut adalah bahan-bahan yang saya pergunakan. Pertama, rebus air hingga mendidih. Kemudian masukkan makaroni. Di sini saya menggunakan makaroni model elbow. Tambahkan garam untuk memberikan rasa asin pada makaroni. Tambahkan juga minyak goreng supaya makaroni tidak saling menempel. Selama proses merebus, aduk sesekali dan rebus sampai matang selama 12 menit. Kemudian matikan apinya dan tiriskan. Proses selanjutnya adalah menyiapkan bumbu-bumbunya. Ada bawang putih yang saya geprek kemudian saya cincang kasar. Ada bawang bombay yang juga dipotong-potong kemudian dicincang lebih kecil supaya teksturnya lebih halus dan tidak mengganggu ketika sudah dikunyah. Untuk proteinnya, saya menggunakan sosis yang saya potong-potong kecil-kecil. Sebenarnya untuk sosis bisa diganti dengan smoked beef, cornet, atau daging ayam. Kembali pada selera masing-masing. Nah, selanjutnya adalah menumis bahan-bahan yang sudah kita siapkan. Saya masukkan sedikit margarin. Kemudian setelah leleh, saya masukkan bawang putih. Setelah harum, baru saya masukkan bawang bombay. Setelah kedua bawang layu, saya tambahkan potongan sosis. Kemudian masak hingga sosis matang dan berbau harum. Namun jangan terlalu kering supaya teksturnya masih lembut. Setelah matang, matikan apinya, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya adalah memasak bahan lainnya. Sebelumnya saya parut keju cheddar terlebih dahulu. Masih dengan pan yang sama ketika menumis sosis dan bawang tadi, tidak perlu dicuci, masukkan dan lelehkan margarin. Kemudian masukkan tepung terigu, masak hingga tepung terigu tercampur rata dengan margarin. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein sedang. Lalu masukkan susu cair full cream sedikit demi sedikit dengan menggunakan api kecil. Sambil terus diaduk-aduk hingga tercampur. Prosesnya seperti ini terus. Tuang susu cair, kemudian diaduk rata hingga tercampur supaya tidak bergerindil. Pada proses terakhir, tekstur tepung yang menyatu dengan susu akan menjadi halus seperti ini.
Kemudian masukkan tumisan sosis dan tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Gula pasir, kaldu jamur, lada bubuk, oregano, dan biji pala yang saya parut. Kemudian aduk hingga bumbu-bumbu menyatu dan tercampur rata terlebih dahulu. Kemudian baru dimasukkan makaroni yang sudah kita rebus tadi. Aduk hingga makaroni terselimuti oleh bahan yang sebelumnya dimasak. Setelah tercampur rata, masukkan keju cheddar parut dan keju parmesan. Untuk keju parmesan bisa diganti dengan keju mozzarella jika suka dengan tekstur yang lebih melting. Nah, seperti ini konsistensi adonannya. Makaroninya masih terlihat tidak hancur dan tidak lembek, namun tetap menyatu dengan adonan lainnya. Kemudian pindahkan ke dalam wadah dan biarkan dingin. Bila perlu, tutup dengan plastik wrap dan simpan di dalam kulkas selama kurang lebih 30 menit. Nah, ini makaroni sudah dikeluarkan dari kulkas dan sudah dingin. Selanjutnya timbang adonan dan olesi tangan dengan minyak goreng untuk mengurangi adonan terlalu lengket pada tangan. Di sini saya membuat bulatan dengan ukuran agak besar, yaitu 30 gram, atau silahkan disesuaikan takaran berat yang dikehendaki. Nah, ini adonan sudah selesai dibulatkan semua. Ini adalah telur utuh yang saya kocok lepas dan sudah saya saring. Dan ini adalah tepung panir. Proses selanjutnya, gulingkan adonan pada kocokan telur, kemudian masukkan dan baluri dengan tepung panir sambil ditekan-tekan. Di sini saya melakukan 2 kali coating. Hasilnya lebih kokoh, lebih merata dan lebih tebal. Sebenarnya boleh hanya di coating 1 kali saja. Hasilnya lebih lembut dan tidak terlalu tebal. Nah, seperti ini hasilnya untuk 2 kali coating. Dan ini adonan makaroni cheese ball sudah selesai di coating semuanya. Selanjutnya saya akan membuat saus pencelup rasa barbecue. Pertama, saya larutkan maizena dengan sedikit air dan saya sisihkan. Kemudian di dalam pan saya tuang air, saus barbecue merek Del Monte, kaldu jamur, dan gula pasir. Lalu panaskan dan masak hingga gula larut dan semua bahan tercampur merata. Kemudian baru masukkan larutan maizena. Aduk dan masak hingga mengental dan meletup-meletup. Untuk rasanya, saus barbecue ini tidak terlalu asam, sedikit manis dan gurih khas saus barbecue. Lebih cocok sebagai saus pencelup dibanding sebelum diolah. Proses selanjutnya adalah menggoreng pada minyak yang sudah dipanaskan. Untuk suhu panas minyak sekitar 170 hingga 180 derajat Celcius. Goreng hingga kering dan berubah warna menjadi kecoklatan. Kemudian angkat dan tiriskan. Makaroni cheese ball sudah siap disajikan sebagai cemilan ataupun sebagai isian snack box. Jika ingin dijual matang, bisa dikemas satuan atau bisa dijual dalam bentuk paket beberapa piece yang dikemas dalam box atau mika dan tambahkan saus barbecue dalam cup sambal. Kondisi paling enak menikmatinya adalah ketika masih hangat, namun disajikan dingin juga masih enak. Jika ingin disimpan atau dijual frozen, bisa bertahan 1 bulan di dalam freezer dengan suhu 18 derajat Celcius dengan penanganan dan pengemasan higienis. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.